Pernah kebayang nggak? Ada kekuatan alam yang saking dahsyatnya bisa meruntuhkan sebuah gunung cuma dalam sekejap. Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas kisah longsor terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Dan percaya deh, jawabannya ini bukan cerita legenda kuno, tapi sebuah peristiwa modern yang bener-bener bikin kaget. Coba deh tebak, di mana dan kapan kira-kira kejadiannya? Mungkin di puncak Himalaya yang jauh di sana? Atau di pegunungan Anda seribuan tahun yang lalu? Salah semua. Gimana kalau saya bilang, peristiwa ini terjadi di abad ke-20 di salah satu negara paling maju di dunia. Betul banget, bencana super dahsyat ini kejadiannya ya di zaman kita sekarang, di lokasi yang sangat modern. Ini tuh kisah tentang gimana kekuatan geologi purba bisa tiba-tiba ngamuk di tengah dunia modern kita. Oke, biar kita bisa mecahin misteri ini, kita perlu mundur sedikit, balik ke dasarnya dulu. Karena pada intinya, semua ini cuma soal pertarungan abadi antara dua kekuatan alam yang fundamental. Yuk, kita mulai dari situ. Jadi, menurut Badan Survei Geologi AS atau USGS, definisi longsor itu sebenarnya simpel banget. Coba bayangin aja, sebagian besar dari lereng gunung, bisa itu isinya batu, tanah, atau campur aduk semuanya, tiba-tiba nyerah sama gravitasi dan langsung meluncur ke bawah. Nah, ini dia kuncinya. Gravitasi itu kan selalu narik semuanya ke bawah. Nggak ada ampun. Tapi di sisi lain, ada yang namanya gesekan. Kekuatan yang nahan material itu biar tetap di tempatnya. Begitu gravitasi menang, ya udah terjadilah longsor. Sesimpel itu, tapi pasti ada sesuatu kan yang bikin keseimbangan ini jadi goyah. Nah terus, apa dong yang bisa bikin gravitasi tiba-tiba menang lawan gesekan? Ternyata pemicunya itu banyak banget. Udah kayak resep masakan, tapi resep buat bencana. Pemicunya tuh macam-macam banget. Bisa dari hujan yang super lebat sampai bikin tanah jenuh, guncangan gempa bumi, sampai ulah manusia kayak nambang atau bangun-bangun. Dan seringnya nih, ini bukan cuma gara-gara satu hal doang, tapi kombinasi maut dari beberapa faktor sekaligus. Dari semua pemicu tadi, ada satu nih yang paling jago bikin longsor skala raksasa. Yuk kita kerucutkan investigasi kita ke satu lingkungan yang sangat spesifik dan kuat banget, gunung berapi. Nah, kenapa harus gunung berapi? Jawabannya simpel, karena gunung berapi itu dari sananya emang nggak stabil. Lerengnya yang curam aja udah jadi undangan terbuka buat longsor. Tapi ada bahaya lain yang nggak kelihatan, yang pelan-pelan ngegrogotin gunung itu dari dalam. Prosesnya ini jujur agak serem. Magma di bawah gunung itu kan ngelepasin gas panas yang nyampur sama air tanah. Campuran ini jadi cairan asam yang korosif banget, yang secara harfiah masak batuan dari dalam, ngubah batu yang tadinya super keras jadi kayak tanah liat yang gampang hancur. Intinya gunung itu kayak membusuk dari dalam. Oke, sekarang semua petunjuknya udah ada di tangan kita. Sebuah peristiwa geologi dahsyat yang melibatkan gunung berapi yang udah lemah dari dalam, terus dipicu sama gempa. Dan semua ini nunjuk ke satu momen bencana yang tercatat dalam sejarah. Dan ini dia jawabannya, longsor terbesar dalam sejarah modern terjadi pada 18 Mei 1980 di Gunung St. Helens, Washington, Amerika Serikat. Bukan ribuan tahun lalu loh, tapi terjadi di masa hidup kita atau mungkin orang tua kita. Dan semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tepat jam 8.32 pagi, gempa bumi berkekuatan 5,1 skala Richter ngeguncang gunung itu. Cuma dalam hitungan detik, bukan menit ya detik, seluruh sisi utara gunung yang udah gembung selama berminggu-minggu ambrol total. Terus, seberapa gede sih longsoran ini? Volumenya itu 2,5 kilometer kubik. Biar gampang bayanginnya, itu sama aja kayak seribuan piramida Giza meluncur bebas dari atas gunung dengan kecepatan gila. Tapi longsoran itu baru permulaan. Runtuhnya sisi gunung tadi itu kayak ngelepasin gabus dari botol sampahnya raksasa yang udah dikocok. Tekanan yang kejebak di dalamnya langsung meledak ke samping, bukan ke atas, dan nyiptain ledakan lateral dahsyat yang melesat dengan kecepatan lebih dari 1.000 km per jam. Itu lebih cepat dari kecepatan suara. Noah punya analogi yang pas banget buat ngegambarin ini. Coba bayangin, Anda ngocok sebotol soda sekuat tenaga, terus tiba-tiba tutupnya dibuka. Nah, persis kayak gitu yang terjadi di St. Helens. Longsoran itu ibarat tangan yang nyabut gabusnya, dan ledakan lateralnya itu semburan soda yang nggak terkendali. Kekuatan penghancur ini jelas nggak berhenti di lereng gunung aja. Dampaknya mengubah total pemandangan, ekosistem, dan kehidupan manusia di sekitarnya untuk selamanya. Coba kita lihat seberapa parah kerusakannya. Cuma dalam sekejap, ratusan rumah lenyap ditelan lumpur sama puing-puing.
Jembatan dan rel kereta api kayak dihapus dari peta. Material longsorannya sendiri numpuk di lembah di bawahnya sampai setebal rata-rata 46 meter. Itu setinggi gedung 15 lantai loh, mengubur semua yang dilewatinya. Dan dampaknya itu nggak langsung hilang gitu aja. Efeknya bahkan masih kita rasain sampai sekarang. Saking banyaknya sedimen yang masuk ke sungai, dasar Sungai Columbia, jalur pelayaran yang penting banget, sampai naik hampir 9 meter. Ini bikin lalu lintas kapal macet total dan ekonomi regional lumpuh. Bahkan sampai sekarang, lebih dari 40 tahun kemudian, sungai-sungai di sana masih berjuang melawan sisa sedimen dari satu pagi yang mengerikan itu. Kejadian di Gunung St. Helens ini jadi pengingat yang keras banget ya, kalau planet kita ini adalah tempat yang sangat dinamis dan kuat. Ini kan bikin kita jadi mikir, kalau kejadian segede ini aja bisa terjadi di zaman modern, kira-kira di mana lagi ya ada kekuatan geologi raksasa yang lagi tidur, yang bisa bangun kapan aja dan ngerombak dunia kita tanpa peringatan.